Wa ja'alahu mutadamminan li asrari jami'il mawjudat. Allah jadikan manusia itu mengandung seluruh rahasia alam semesta ini. Jadi pada diri manusia itu mengandung rahasia alam semesta. Walidzalik yuqalu lahu, oleh karena itu dikatakan, disebut manusia itu al-alamul asghar, alam kecil, alam replika. Jadi seluruh alam semesta, dunia dan akhirat itu ada, terlihat di tubuh manusia. Ya, replikanya alam nih ya manusia. Biasa kalau orang mau ulah gedung atau mau ulah suatu kota, diulah replikanya di atas meja. Nah, ini gedung bertingkat, ini ada sungainya, ini ada kolam renangnya, ini ada tamannya. Nah, biasa itu diulah replikanya. Nah, manusia inilah replika alam semesta ini. Disebut alamul asghar. Qad azzamallahu subhanahu hadzal insan, sungguh membesarkan, mengagungkan Allah akan ini manusia. Wa ja'alahu nuskhatal akwan, Allah jadikan manusia ini merupakan naskah salinan dari alam semesta. Ijtama'a fihi ma lam yajtami fi ghairihi, terhimpun pada manusia sesuatu yang tidak terhimpun pada selain manusia. Fihi mulkun wa malakut, pada manusia itu ada alam mulki dan ada alam malakut. Di dalam manusia itu ada dua alam, ada alam mulki dan alam malakut. Minhum man ghalabat basyariyatuhum ala ruhaniyatihim, sebagian manusia itu ada yang mana kemanusiaannya itu, alam mulkinya itu mengalahkan rohaniyahnya. Ada manusia yang mana sifat kemanusiaannya itu, jisimnya itu mengalahkan rohani, sehingga yang dipikirkannya hanya urusan jasmani. Kadang memikirkan, kadang merenungkan tentang rohani. Pagi, sore, malam, selalu yang dipikirkannya tentang jasmani. Nah, ulaika kal an'am bal hum adhal. Itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Orang-orang yang pemikirannya, angan-angannya, kepentingannya hanya urusan jasmani. Kayak apa makan nyaman, kayak apa guring nyaman, kayak apa berpakaian nyaman, kayak apa minum nyaman, kayak apa hidup nyaman. Itu yang dipikirkan. Ini seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih sesat dari binatang. Wa minhum man ghalabat ruhaniyatuhum basyariyatahum, ada sebagian manusia yang mana rohaninya mengalahkan basyariahnya. Ini kadang mementingkan makan, kadang mementingkan minum, kadang mementingkan kawin, kadang mementingkan segala-galanya. Yang dia pentingkan adalah keselamatan rohaninya. Bagaimana rohnya ini supaya selalu berhubungan dengan Allah, bagaimana supaya selalu berzikir kepada Allah, bagaimana supaya diridhai oleh Allah, bagaimana supaya disayangi oleh Allah. Nah, pemikirannya tak arah ke sana, tanpa menghiraukan jasmani. Kalaupun memikirkan jasmani, hanya untuk kepentingan rohani. Kalaupun memikirkan makan, hanya untuk supaya kuat beribadah. Memikirkan guring supaya istirahat, bisa nyaman beribadah. Nah, ini orang ini ada yang pemikirannya keinginan selalu rohani. Ulaika afdal wa a'la minal malaikah, itu lebih afdal, lebih tinggi daripada malaikat. Nah, para muhibbin rahimakum, jadi itulah manusia ini di tengah-tengah.
kadang-kadang dia lebih hina dari binatang, kadang-kadang lebih mulia dari malaikat. Di waktu kita beribadah kepada Allah, hati kita beribadah, zahir kita beribadah, pemikiran kita ibadah, di situ kita lebih mulia dari malaikat. Tapi di waktu kita memikirkan makan, minum, melupakan ibadah, lebih hina dari binatang. Balhum adhal. Til insan sifatul malaikatil kiram. Pada diri manusia itu ada sifat malaikat yang mulia. Dalam diri kita nih ada sifat malaikat. Al-aqlu wal ibadatu wal ma'rifah. Nah, akal, ibadah, ma'rifat. Nah, itu sifat malaikat ada pada diri kita. Akal yang sihat, ibadahnya jalan, ma'rifatnya, ini manusia, di situ ada sifat malaikat. Wa fihi sifatus syaitan, pada manusia itu ada sifat syaitan. Dalam diri kita ada sifat syaitan. Al maksiatu wal igwa, maksiat dan menyesatkan orang. Kadang-kadang kita mau melakukan maksiat, mengajak orang pulang berbawaan kepada maksiat. Nah, ini kita jadi syaitan. Jadi syaitan. Jadi dalam diri kita ada sifat malaikat, ada sifat syaitan. Wa fihi sifatul hayawanat, dan pada manusia itu pula ada sifat-sifat hewan. Komplit. Ada sifat hewan. Annahu fi halatil ghadab yakunu asada. Manusia itu pada waktu marah jadilah dia singa. Pada waktu marah jadi singa. Ini manusia. Wa fi halati syahwah yakunu khinzira. Pada waktu syahwat, nah, itu ada sifat babi pada diri manusia. Wa fi halatil hirsi, pada waktu kita tamak, yakunu qalba, jadilah dia anjing. Dalam diri kita ada sifat anjing. Kapan? Pada waktu tamak. Anjing dibari bejulur ilat, kada dibari bejulur juga ilatnya. Hendak, selalu hendak. Wa fihi sifatun nabat wal asjar, pada diri manusia itu pula ada sifat tumbuh-tumbuhan, sifat pepohonan. Annahu bi mabda'ihi tariyun wa bi akhirihi yabisun. Manusia itu pada permulaannya segar. Segar. Artinya batang tubuhnya, kulitnya segar. Tapi kena akhirnya kering. Sudah tua. Manusia berumur sudah 60, 70, apalagi 80, sudah karipot kayak pohon yang sudah tua. Nah, jadi macam pohon iya juga kita ini. Waktunya halus, pohon itu masih halus, semakin gana, segar, bagus dilihat. Wa fihi sifatus sama, pada manusia itu ada sifat langit. Annahu mahallul asrar wal anwar. Manusia itu merupakan tempatnya rahasia-rahasia dan cahaya-cahaya. Manusia ini bisa menjadi cahaya, memberikan petunjuk kepada orang lain. Dalam diri manusia itu ada rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya. Nah, seperti langit. Langit itu semua rahasia, kita kada tahu apa isi langit. Dan di langit itu ada cahaya-cahaya, bintang, bulan, matahari. Wa fihi sifatul ardi, pada manusia itu ada pula sifat bumi. Annahu mahallun linabatil akhlaq wattiba, bahwa manusia itu tempat tumbuhnya akhlak dan tabiat. Akhlak tabiat manusia ada yang lembut,
ada yang berduri kasar, beparak sakit. Nah, macam pohon. Ada pohon tuh yang bagus, lembut, dilihat nyaman, dipegang nyaman. Ada pohon yang berduri. Nah, akhlak manusia pun demikian. Wa fihi sifatul arsi, pada diri manusia itu ada sifat aras. Anna qalbahu mahallut tajalli, bahwa hatinya manusia itu tempat tajalli Tuhan. Sebagaimana aras itu adalah merupakan singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi sifatul lauhil mahfuz, pada diri manusia itu ada sifat lauhil mahfuz. Annahu, bahwa manusia itu khazainul ilm, manusia perbendaharaan ilmu. Nah, di lauhil mahfuz itu segala apapun ada, dijelaskan. Nah, sebagaimana manusia pun demikian. Kita bisa bertanya apa ini, dijelaskan oleh manusia. Bagaimana ini, dijelaskan oleh manusia. Seperti lauhil mahfuz. Wa fihi sifatul qalam, pada diri manusia itu ada sifat al-qalam. Dhabitun lil ulum, yang mendabit, yang menulis bagi ilmu-ilmu. Wa fihi sifatul jannah, pada manusia itu ada sifat surga. Annahu idza hasunat akhlaquhu tana'ama bihi jalisu. Ada diri manusia itu ada sifat surga. Orang yang baik akhlaknya, maka orang di sampingnya pun akan nikmat. Nah, manusia yang baik, budi pekerti, akhlaknya, orang sekelilingnya pun jadi nikmat. Nah, itulah surga. Wa fihi sifatun nar, dan pada diri manusia itu ada sifat neraka. Annahu idza qabuhat akhlaquhu ihtaraqa bihi jalisuh. Pada diri manusia ada sifat neraka, yaitu bila mana jahat akhlaknya, terbakar orang-orang sekelilingnya. Orang yang jahat akhlaknya, sekelilingnya kada nyaman orang, kada merasa tenang, kada merasa aman. Kalau kita ada di samping orang yang buruk akhlaknya itu. Nah, ada pada diri manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, maka itu lengkap dalam diri kita ini Allah menciptakan. Replikanya alam semesta ada pada diri manusia. Nah, Allah menciptakan itu sedemikian rupa supaya kita sadar bahwa kita ini makhluk yang sangat dimuliakan Allah, makhluk yang sangat komplit, makhluk yang sangat berharga. Jadi wa anta jauharah tantawi alaika asdafu mukawwanati. Ujar pengarang tadi, wahai manusia, engkau tuh permata. Nah, permata. Alam semesta ini seperti kerongkongnya. Kerongkong itu kan tugasnya apa? Menjaga keutuhan permata di dalamnya. Nah, jadi langit, bumi, laut, pohon, semua dicipta Allah untuk keutuhan makhluk yang namanya manusia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Ujar Tuhan, dalam diri kamu itu ada ayat Allah. Apakah kalian tidak melihat? Dalam diri kita ada ayat Allah. Ja'ala dzalika kullahu liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqatih. Allah menjadikan itu seluruhnya untuk engkau ketahui besarnya kadar engkau di tengah-tengah makhluknya itu. Jangan sampai kita korbankan diri yang mulia ini untuk mencari sapi. Jangan sampai diri yang mulia ini kita korbankan untuk mencari kayu. Kenapa? Karena itu kayu, itu sapi diciptakan Tuhan untuk kita. Mestinya mereka berkorban untuk kita.
Jangan kita nang berkorban untuk sapi, untuk kambing, untuk pohon, untuk emas dan sebagainya. Karena itu diciptakan Allah untuk melindungi kita. Nah, jadi itu semua makhlukah dicipta oleh Allah li ajlin tifaik biha, agar engkau ambil manfaat dengannya. Nah, ini semua ini budak-budak kita. Nah, duit budak kita, emas budak kita, tanah budak kita. Jangan sampai berbakti kepada budak. Itu diciptakan untuk kita. Nah, jadi kalau kita berbakti untuk budak, mengejar si budak, menyayangi si budak, terbalik itu ngarannya. Terbalik. Itu diciptakan Allah untuk kita. Nah, jadi manfaatkan yang ada dalam dunia ini untuk keselamatan diri kita. Nah, dunia dan akhirat tentunya. Kita jadikan duit untuk keselamatan diri kita, dunia dan akhirat. Kita jadikan emas untuk keselamatan diri kita, dunia dan akhirat. Jangan sampai diri kita binasa mengejar si emas itu. Terbalik tadi. Payam bagi antar fa'ahim mataka anha wa tastagila bimaulaka jalla wa ala, maka semestinya bahwa engkau tinggikan himmah engkau daripada makhluk itu, dan engkau bekerja dengan Tuhan engkau Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap umur yang kita gunakan untuk mencari dunia adalah rugi. Kenapa? Karena lebih mulia kita dari apa yang dicari itu. Nah, umur ini jadi untung, bermanfaat hanya bila kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu intinya, itu tujuannya. Jangan sampai sesuatu yang berharga, yang mulia ini disia-siakan. Jangan sampai diri kita dimasukkan dalam jurang maksiat, itu menghinakan diri. Jangan sampai diri kita masukkan ke dalam jurang kesia-siaan, menghinakan diri. Jadi apabila diri kita gunakan untuk sibuk dengan Allah, itulah kita memuliakan diri kita.